Kian mendekati hari pernikahan, romantika cinta Rina Nose rupanya mendulang ujian. Ya, selalu mesra dan lengket dengan Fahrul Razi sang calon suami, tapi pekan ini Rina justru mendulang prihatin. Pasalnya Fahrul tiba-tiba saja jatuh sakit karena positif terserang penyakit DBD atau demam berdarah dengue, sehingga harus dirawat secara intensif di rumah sakit. Tak ayal, kini Rina pun rajin bolak-balik antara tempat kerja ke rumah sakit untuk merawat Fahrul. Pemandangan seperti inilah yang terekam oleh kamera tim Hotshot hari Sabtu kemarin. Rina tampak mendatangi studio Indosiar setelah pulang dari rumah sakit merawat sang calon suami. Dengan wajah galau, Rina pun sempat menunjukkan pose Fahrul yang uniknya, masih sempat memasang pose melucu meski terbaring di rumah sakit seperti ini. Ini aja, emang kan dia kebiasaannya gitu. Dia kebiasaannya kirim foto. Nih, nggak tega aja, makanya aku buru-buru ke sana. Sebisa mungkin aku akan ke sana setiap ada waktu. Karena dia 3 hari ini nggak mau makan. Jadi ada beberapa saat yang dia mau makan, ada beberapa saat yang dia nggak mau makan. Kayak tadi dia nggak mau makan, terus aku bilang susternya mungkin ada mual atau apa, dikasih obat. Habis itu jadi baru mau makan. Kondisi Fahrul yang baru 1 minggu balik ke Indonesia dan langsung jatuh sakit itu pun menyisakan tanya. Pasalnya masih tergurat di benak publik betapa ketika ditemui usai pulang dari Brunei Darussalam untuk mengurus pernikahan, Fahrul terlihat baik-baik saja. Apa yang terjadi dengan Fahrul Razi? Benarkah karena terlalu sibuk mengurus administrasi pernikahan antar negara yang konon sangat rumit dan menguras tenaga? Pasca pulang dari Brunei, Fahrul jadi jatuh sakit dan rentan terserang demam berdarah. Dan insya Allah sudah pun ya dalam 60-70% lah ya, dan kita harapkan karena ia mengambil waktu yang lama, soal-soal teknis dan sebagainya seperti yang berkali-kali diulang 3 negara, Brunei Darussalam, Indonesia dan juga Saudi Arabia. Jadi teknis itu memang mengambil waktu yang lama dan menurut saya lebih meribetkan lagi dengan schedule yang pack. Badannya panas, jadi waktu pulang hari gitu dari sini dia udah panas, dia ngomong kayaknya aku mau demam deh, kata dia gitu. Terus habis itu aku suruh dia minum madu sama propolis gitu kan, aku suruh dia minum itu. Habis itu minum beberapa suplemen, tapi nggak turun, besokannya malah panas. Akhirnya dia untungnya ada asisten juga kan. Begitu malam-malam dia ke rumah sakit jam 10 malam. Mungkin ini juga salah satunya cara supaya dia istirahat. Jadi dikasih sakit dulu gitu, jadi nggak apa-apa. Jadi tadi pas dia ngerasa sakit atau apa, udah nggak apa-apa. Aku nggak bisa gini, iya udah nggak apa-apa, udah gitu. Maksudnya ini aja dulu terimain, nikmatin dulu aja gitu. Jadi ini salah satu cara biar kamu istirahat juga. Aku bilang udah nggak usah mikirin apa-apa. Sejak Fahrul dirawat di rumah sakit karena demam berdarah, bukan hanya Rina, tapi sederet rekan Rina dan Fahrul di The Academy 3 banjir memberikan bingkisan hingga saran alternatif untuk sembuh. Salah satunya, pedangdut Inul Daratista yang bahkan khusus memberikan jus jambu merah untuk Fahrul. Tapi uniknya, justru Rina lah yang berperan aktif bak suster pribadi agar Fahrul mau makan untuk cepat sembuh. Justru aku datang sana nyekokin makanan yang udah ada, aku paksain biar dia makan. Buah-buahannya udah banyak, belum lagi makanan dari rumah sakit, belum lagi Mbak Inul tadi bawa makanan juga banyak juga gitu. Jadi kalau aku bawa lagi sayang menu-menuin di sana. Katanya kena demam berdarah, ya gitu. Ya mungkin rutinitas kan sekarang syuting setiap hari, mungkin istirahat kurang, makan nggak kejaga, ya kayak gitu deh. Api juga hampir kena demam berdarah, baru semalam dibawa ke rumah sakit, tapi ternyata demam berdarah tipesnya alhamdulillah negatif. Justru kayak ada virus dari makanan nih. Jadi memang kita harus jaga-jaga banget deh. Kini 4 hari sudah Fahrul dirawat di rumah sakit dan rutin dirawat oleh Rina Nose di tengah jadwal kesibukannya yang begitu padat. Tapi uniknya alih-alih mengeluh lelah, Rina justru bahagia menemani Fahrul yang sedang sakit. Karena ketika sakit, Fahrul menunjukkan sisi langka pribadinya yang ternyata suka bermanja-manja manis kepada Rina. Sebuah hal yang selama ini tidak pernah diperlihatkan oleh Fahrul yang kerap memasang sikap tegar dan gentleman. Nemenin dia ternyata dia manja sekali, ada sisi pribadinya yang lain yang manja, tapi aku seneng gitu, jadi kayak oh gini ya. Manjanya gimana teh kalau boleh tahu? Jadi kayak sakit, badan aku sakit, tayang gitu, jadi malah kayak udah gitu, jadi seneng aja. Awalnya mah murung
banget gitu, lemes banget kelihatan. Tapi sekarang udah nggak. Tadi aja dia masih bercanda aja udah biasa, maksudnya ngobrol biasa gitu. Kan dokternya bilang masih harus perlu mungkin sekitar 5-7 hari. Jadi apa ya? Ya doain aja mudah-mudahan nggak harus selama itu. Ironisnya gara-gara sakit, kabarnya jalan Fahrul untuk mengurus administrasi pernikahannya turut menuai ujian. Kurang 4 bulan menuju tanggal 13 Juli 2016 untuk menikah, benarkah kini Fahrul dan Rina kian menuai ujian jelang pernikahan? Bahkan kabarnya, karena terlalu sibuk untuk mengurus administrasi pernikahan yang konon ribet, Rina dan Fahrul dikabarkan tak memiliki waktu untuk melakukan pemotretan pra-wedding dan hanya menjadikan pose khas mereka berpegangan tangan sebagai foto pra-wedding. Tak pelak, teka-teki baru pun mencuat. Semakin mendekati bulan Juli, mungkinkah Rina dan Fahrul semakin deras menuai ujian sehingga menguras kesabaran ekstra? Entahlah, yang jelas Rina tak menampik bahwa pengurusan administrasi pernikahan antar negara yang tengah mereka rancang memang sangat alot. Nggak tahu ribet ngurusnya banyak. Ya udah, itu aja. Itu aja yang udah. Sebenarnya priwet kami udah kami umbarkan di Instagram udah ya. Sebetulnya sih tadinya nggak ada filosofi apa-apa dari gaya itu. Tadinya sih cuman kita iseng aja foto gitu. Terus udah lebih dari 2 kali kayaknya udah deh gini aja, ya udah. Nggak ada filosofi apa-apa, tapi karena ada beberapa orang yang nanya kok gitu terus, akhirnya kita kepikiran iya ya kenapa ya, akhirnya kita buat filosofi sendiri aja bahwa ini bentuk yang sederhana aja, kesederhanaan kita gitu, cuman gitu berdiri dan nggak neko-neko udah. Yang penting teknis ini dulu. Kalau yang mas kawin apa itu, kalau belum kelar ini belum nyaman kan untuk kita pilih-pilih apa yang kita ingin berikan dan sebagainya. Jadi kelarkan ini dulu ya. Ya gitu aja. Buat Fahrul Razi cepat sembuh, cepat aktivitas lagi. Tenang bro, biasa bro, ini konsekuensi kita kerja tiap hari bro. Gitu. Mudah-mudahan cepat sembuh, sehat, dan mudah-mudahan semua rencana sama Rina diberikan kemudahan oleh Allah. Mimpi untuk mendapatkan anak membuat pedangdut Fitri Karlina tak putus melakukan serangkaian usaha serius. Setelah melakukan terapi medis di Singapura, kini giliran Fitri yang melakukan bulan madu kedua bersama Hendra Sumendap, sang suami. Fitri pun menikmati wisata bulan madu sekaligus misi mendapatkan momongan di Jepang. Nah, seperti apakah romantis serta indahnya bulan madu kedua Fitri Karlina di negeri Sakura, Jepang? Simak berita lengkapnya sesaat lagi.